Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita seorang penginjil pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah satu-satunya, dan hanya kepadamu-lah kami datang beribadah. Kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau menyelamatkan kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan semangat seorang penginjil, di mana dengan gigi bisa memberitakan Injil Tuhan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan, kami serahkan hidup kami saat ini. Berikanlah kami pengertian dan juga semangat untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, malam ini kita akan mendengarkan cerita seorang penginjil yang bernama Dwight L. Moody. Namun sebelum kita melihat apa yang dilakukannya dalam penginjilan, kita akan melihat terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perintah Tuhan Yesus ketika hendak sebentar lagi terangkat ke surga, dia menugaskan murid-muridnya bahwa mereka akan diberikan kuasa, yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka harus pergi menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Harus pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dan mereka harus pergi memberitakan, dikatakan di sini, mulai dari Yerusalem. Dan setelah itu Yudea, dan setelah itu Samaria, dan setelah itu sampai ke ujung bumi. Jadi dimulai dari jarak dekat, yaitu Yerusalem, karena mereka berada di Yerusalem, dan itu adalah pusat daripada ibu kota Israel, ya, khususnya ibu kota Yehuda di Perjanjian Lama. Dan kita melihat setelah di Yerusalem, agak lebih jauh sedikit, katakan di situ di Yudea, ya, masih satu daerah, satu provinsi, tapi agak lebih luas, yaitu provinsi Yudea. Lalu setelah itu ke Samaria, sudah berbeda provinsi, ya, agak lebih jauh, dan setelah itu sampai ke ujung bumi, ya, artinya ke seluruh manusia. Ini adalah prinsip dalam penginjilan. Kita mulai dari orang-orang yang terdekat, setelah itu sekeliling kita, setelah itu teman-teman kita, dan kepada siapa saja kita pergi memberitakan Injil. Nah, ini sangat penting, kita harus tahu bahwa Injil itu adalah satu-satunya cara agar orang bisa diselamatkan. Maka kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk pergi memberitakan Injil. Bukan menjadi orang Kristen pasif, yang penting saya sudah selamat. Tidak, tapi kita diberikan tugas aktif pergi memberitakan Injil. Nah, malam ini kita coba lihat salah satu contoh dari seorang tokoh yang dimana menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Injil. Dan dia dengan komitmen, ya, dan semangat yang tinggi, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang sampai akhir hidupnya. Nah, siapakah tokoh itu? Tadi saya sudah sebutkan dari awal, namanya
Dwight L. Moody. Ya, dia ini adalah seorang tokoh yang hidup di abad ke-19, tepatnya pada tahun 1837. Dia lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1837, dan di manakah kota dia lahir itu? Di situ dikatakan di Northfield, ya, itu tepatnya di daerah Amerika. Dan dia ini adalah seorang yang berasal dari keluarga petani miskin. Bukan seorang dari keluarga bangsawan, bukan juga dari keluarga orang kaya. Dia ini dari keluarga petani miskin. Siapa nama orang tuanya? Di situ kita bisa melihat nama bapaknya adalah Edwin J. Moody dan nama mamanya adalah Betsy Moody. Itu adalah nama kedua orang tuanya. Lalu berapa jumlah anak dari orang tuanya ini? Totalnya ada 9 orang anak. Pada zaman itu banyak sekali anak-anak dalam keluarga. Bahkan di zaman Lause waktu masih kecil, di kampung-kampung itu dalam satu keluarga pasti punya anak 6, 7, 9, bahkan ada yang selusin bisa ada juga. Nah, jadi ada 9 orang anak, dan Dwight L. Moody ini adalah anak yang ketujuh. Anak yang ketujuh. Namun, ketika dia berumur 4 tahun, bapaknya bernama Edwin J. Moody, dia meninggal. Dan rata-rata semua 9 orang anak tersebut masih di bawah 13 tahun. Kalau kita melihat L. Moody pada saat itu masih berumur 4 tahun, dan sesungguhnya semua saudara-saudaranya mulai dari yang sulung itu masih di bawah 13 tahun. Bayangkan seorang ayah meninggalkan 9 orang anak yang masih kecil, dan itu menjadi beban berat bagi seorang ibu untuk memperjuangkan hidup mereka, untuk memberikan mereka sekolah. Nah, tentunya ini adalah duka cita yang sangat besar, khususnya bagi mamanya L. Moody. Karena dia akan menanggung beban yang lebih berat lagi. Dia bekerja sendiri. Kalau sebelumnya ada suaminya, tapi sekarang sudah meninggal. Coba kita melihat di mana kira-kira posisi kelahiran L. Moody tersebut. Kita bisa melihat di peta. Di situ ada Boston juga di situ. Nanti kita akan melihat bagaimana L. Moody ini dia pergi ke Boston Nah, nanti kita bisa melihat di internet untuk lebih jelas kira-kira di mana posisi kelahirannya ini. Lanjut. Nah, ibu mereka bernama Betsy Moody. Nah, tentunya dia harus berjuang menghidupkan dan menyekolahkan anak-anaknya. Dengan kemampuannya terbatas, tapi dia memberikan dengan maksimal untuk memelihara 9 orang anak. Banyak zaman sekarang karena begitu banyak anaknya, dia tidak sanggup apa yang dia lakukan, dia terlantarkan begitu saja. Ada yang jual, ada yang tinggalkan di jalan, tidak bertanggung jawab. Tetapi lihat mamanya, walaupun 9 orang anak masih kecil, tapi dia tidak punya keinginan untuk menjual anak-anaknya atau membiarkan begitu saja. Tapi dia merawat dengan sungguh-sungguh, dan dia berusaha memberikan mereka sekolah dengan kekuatan yang terbatas. Dan kita melihat Dwight L. Moody ini karena kekuatan yang terbatas, dia hanya sampai di SD saja sekolahnya. Kalau kita bandingkan sekolah sekarang ini, diperkirakan dia hanya sampai kelas 5 SD saja. Lalu ketika dia berumur 17 tahun, dia sudah remaja dan menuju muda-mudi, dia memutuskan untuk bekerja. Lalu apa yang menjadi pekerjaannya? Yaitu sebagai pedagang sepatu. Jadi dia tidak
bersantai-santai di rumah, dia tidak bermalas-malasan, tapi dia sudah bekerja, membantu yang mamanya, membantu saudara-saudaranya. Dia memutuskan untuk bekerja ya sebagai pedagang sepatu. Kalau zaman sekarang banyak pemuda, ya mungkin bagi dia umur 17 itu adalah umur pergi jalan-jalan, pergi ya santai-santai, ya. Tapi bagi Elmudi dia harus pergi bekerja, ya pedagang sepatu. Lalu pada tahun 1856, ketika sampai umurnya 20 tahun, dia memutuskan untuk pergi ke Chicago, ya bekerja bagi seorang pengusaha sepatu, ya, sambil membantu pelayanan sekolah minggu. Jadi dia pindah dan tidak hanya bekerja sebagai seorang pedagang sepatu, tetapi di sini juga dia membantu pelayanan sekolah minggu di sebuah gereja. Ya, dia lahir dari keluarga Kristen dan dia membantu pelayanan sekolah minggu. Namun waktu dia membantu pelayanan sekolah minggu, dia belum memiliki komitmen ataupun pengertian bahwa ini adalah pelayanan dan dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Belum. Ya, dia hanya membantu saja. Ya, kalau ada sekolah minggu yang harus diantar, dia pergi antar. Lalu sebenarnya dia mau diberikan ya pelayanan yang lebih besar, ya, tetapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak punya sekolah, dia tidak pernah belajar teologi, apalagi hanya sampai kelas 5 SD. Ya, jadi dia tidak merasa bisa atau mampu untuk melayani Tuhan, ya, khususnya di sekolah minggu tersebut. Namun ketika dia diberikan tugas untuk mengunjungi ya anak-anak, ya pelayanan kunjungan, akhirnya dia terima. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Disinilah kita melihat pertobatan ataupun pelayanan yang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dimulai dari peristiwa ini. Ketika dia melihat banyak sekali anak-anak yang akhirnya ya, menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya, dari pelayanan sekolah minggu tersebut. Maka dia ya tergerak hatinya untuk menyerahkan hidupnya yang melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan katakan di situ dia memutuskan dia berhenti menjual sepatu, lalu ia menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Kristus. Ya, karena dia melihat banyak jiwa yang dimenangkan, ya, orang-orang yang sebelumnya hidup di dalam dosa, namun ya yang mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat setelah itu Elmudi ini ya dia karena melayani Tuhan beberapa tahun, lalu dia dipakai oleh salah satu organisasi. Di situ kita melihat The Young Men's Christian Association menunjuk dia sebagai misionaris. Misionaris tahu kan? Misionaris itu seorang penginjil, ya, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan di manakah dia ditempatkan? Dia ditempatkan ya di salah satu pos tentara dekat Chicago itu ketika terjadi perang sipil. Ya, tujuannya ataupun tugasnya di sana adalah untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada para prajurit tersebut. Jangan salah, di tentara itu ada pendeta. Ya, ada bagian rohaniawan yang melayani mereka. Ya. Jadi bagian tentara-tentara itu kalau pergi berperang, ya ada juga orang-orang rohaniawan ya untuk ya menolong kerohanian mereka ya, supaya mereka bisa bertumbuh. Ya ada pendeta yang melayani di sana. Lalu karena dia semangat melayani, akhirnya ya dia berhasil ya mengembangkan pelayanan sekolah minggunya dan dia ubah menjadi sebuah gereja yang bernama Gereja Mandiri ya Jalan Illinois ya. Jadi pelayanan sekolah minggu yang hanya kecil tapi akhirnya dia bisa besarkan menjadi sebuah gereja. Lalu setelah itu karena dia merasa memang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan, akhirnya
Moody ini dia mendaftarkan diri sebagai murid ya di sekolah seminar, seminari untuk belajar firman Tuhan. Dan dia sekarang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dan dia pergi belajar firman Tuhan. Lalu setelah itu dipilih dia menjadi pemimpin ya organisasi yang misionaris yang mengutus dia tadi. Oke. Lalu pada tanggal 8 Oktober 1871 ia berkomitmen menjadi seorang pengabar Injil. Tadi kan kita melihat ya dia masih mengurus organisasi ini karena dia seorang pemimpin. Tapi ada suatu peristiwa, saudara-saudara, ada suatu insiden ya tempat organisasi mereka ini terbakar. Ya, kita tidak tahu pasti apa penyebabnya, tapi ketika terjadi kebakaran tersebut, maka Moody dia memutuskan untuk tidak lagi mengurus organisasi tersebut dan dia fokus untuk pergi mengabarkan Injil. Ya, pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus kemana saja Tuhan pimpin dia siap. Dan kita melihat apa yang terjadi. Dia tidak hanya mengatakan, oke, saya pergi mengabarkan Injil. Tapi dia pasif di situ. Atau dia berlambat-lambat. Tapi kita lihat dengan semangat, dia pergi memberitakan Injil. Kemana saja dia pergi, lihat, ada beberapa negara yang sudah pernah dia kunjungi untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Apa saja negaranya? Inggris, dia sudah pernah pergi ke sana. Skotlandia, sudah pernah pergi ke sana. Irlandia, dia juga pergi memberitakan Injil. Meksiko, Kanada, Amerika Serikat bagian Barat, Eropa, dan Israel. Ya, bagian wilayah Israel. Lihat ada berapa negara yang dimana Moody ini berhasil pergi memberitakan Injil. Dan ini adalah semangat yang luar biasa. Dengan gigi, dengan komitmen, dia mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita sekarang ini, ya kalau pergi mengabarkan Injil, itu gampang sekali. Ya, kenapa dikatakan gampang sekali? Karena kita sekarang memiliki transportasi yang canggih. Ya, kita mau ke Inggris misalnya, kita naik pesawat. Hanya beberapa hari saja ya sudah sampai, atau ke negara Amerika ya tidak sampai berbulan-bulan, atau kita mau ke Jakarta hanya berapa jam saja kita sudah sampai. Tapi di zaman itu belum ada pesawat. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi Moody untuk pergi memberitakan Injil. Bahkan di wilayah yang paling jauh pun dia pergi. Lihat negara-negara tersebut. Bukanlah jarak yang begitu dekat. Tapi dia pergi ya untuk memberitakan Injil. Di sini kita melihat kegigihan seorang Moody. Ketika dia memutuskan untuk pergi memberitakan Injil, dia pergi. Walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak hambatan, tapi dia memutuskan untuk pergi mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan ada ribuan, ada puluhan ribu yang mendengarkan ya pemberitaan. Dia berkhotbah kemana-mana, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Inilah semangat yang harus kita miliki setiap orang Kristen. Pergi memberitakan Injil. Ya, Moody ini dia serahkan hidupnya dan dia sungguh-sungguh pergi. Ya, tanpa lelah, tanpa merasa bosan, dia sungguh-sungguh berkeliling, pergi ke negara-negara, berkhotbah untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Kalau kita melihat selanjutnya, pada tahun 1876, apalagi yang dilakukan oleh Moody, dia membeli sebidang lahan, lalu dia mendirikan 2 sekolah, yaitu Seminari Putri Northfield dan Sekolah Putra Gunung Hermon. Jadi tidak hanya mengabarkan Injil, tapi dia juga mendirikan 2 sekolah. Lalu pada tahun 1889, dia juga mendirikan sekolah Alkitab bagi orang awam. Nah, kita melihat bahwa Moody ini dia berlatar belakang
ya pendidikannya rendah. Hanya sampai kelas 5 SD. Tapi setelah itu dia belajar firman Tuhan. Dan dia tidak merasa bahwa karena dia hanya sampai kelas 5 SD, lalu menghambat dia, menjadi alasan bagi dia untuk melayani Tuhan. Untuk mendirikan sekolah Alkitab. Tidak. Tapi karena dia semangat dan dengan pimpinan Tuhan, dia bisa pergi memberitakan Injil. Dia bisa membuka sekolah dan mengajar orang-orang di dalam firman. Sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan kita sekarang, kita punya rata-rata latar belakang, dia punya sekolah. Kita tamat SMP, tamat SMA, mungkin kita tamat juga sarjana, ya. Tapi apa yang sudah kita buat untuk Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan? El-Moody juga awalnya dia merasa dia tidak bisa karena dia punya latar belakang pendidikan yang rendah. Dia tidak percaya diri. Tapi ketika dia mengerti akan pelayanan Tuhan, dia menyerahkan hidupnya dan sungguh-sungguh memberitakan Injil. Dia mendirikan sekolah Alkitab. Lalu setelah itu juga dia mendirikan 2 perusahaan percetakan, ya, yaitu percetakan untuk Alkitab. Dia juga yang membangunnya, ya. Lalu setelah itu pada tahun 1892 ketika El-Moody saat berada di atas kapal, ya, dalam perjalanan kembali menuju Amerika Serikat, ya. Dia bersama anaknya bernama William. Nanti kita akan melihat siapa saja anaknya dan istrinya. Lalu ada suatu peristiwa di situ, sebuah kecelakaan, ya, yang mana hampir berbahaya. Nah, karena kejadian itu, maka tidak membuat El-Moody menjadi mundur. Ya. Bahkan dia semakin semangat. Ya. Dikatakan di situ mengakibatkan ya Moody bersemangat berkhotbah, mengabarkan Injil, walaupun dokter telah menasihatinya untuk mengurangi kegiatan. Karena dia begitu aktif, begitu capek, namun bagi dia ya tak merasakan rasa capek. Karena itu ya dokter menyarankan ke dia agar dia mengambil waktu untuk istirahat atau mengurangi kegiatan. Karena itu sangat berbahaya untuk kondisinya. Dan nanti kita lihat dia meninggal karena penyakit. Ya. Tapi walaupun dokter menyarankan dia untuk mengurangi kegiatannya, dia tidak merasa oke, saya ikuti kata dokter lalu saya merasa santai-santai saja. Justru dia bersemangat 2 kali lipat. Dikatakan di sini, ya, dia bersemangat berkhotbah untuk mengabarkan Injil Tuhan. Mengapa? Di situ dikatakan, ya, El-Moody ini mengatakan waktu sangat singkat. Waktu sangat singkat. Apalagi kalau ada penyakit, waktu itu lebih singkat lagi. Saudara-saudara, kalaupun kita tidak punya penyakit, kita pun hidup di dunia ini. Ya. Berapa lama? 70 tahun, 80 tahun, lebih sedikit. Itu bukan waktu yang panjang. Coba kita hitung. Ya, waktu kita masih anak-anak, ya, kalau kita ingat-ingat seperti peristiwa itu baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi kita sekarang tak terasa umur kita rata-rata sudah 20-an. Ya kan? Sudah 20-an. Sebentar lagi mungkin kita menikah, punya anak, kita sudah 30-an. 30-an, tak terasa kita kasih sekolah anak kita sudah sampai 40-an. Tinggal berapa puluh tahun lagi hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara, waktu itu singkat sekali. Bagi El-Moody, waktu yang singkat ini bukan untuk justru yang mengurangi kegiatan untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Karena ini singkat waktunya, maka dia akan lebih gencar, ya, lebih semangat untuk memberitakan Injil Tuhan. Dikatakan di situ, ya, dia mengatakan waktu sangat singkat. Orang-orang terhilang masih banyak. Bagi dirinya yang terpenting hanyalah bekerja bagi Kristus. Hal ini membuat dirinya mengadakan kampanye besar selama pekan raya, ya, sedunia pada tahun berikutnya. Maksudnya dia membuat suatu
suatu ibadah di mana di situ dia berkhotbah selama 6 bulan lamanya. Tak berhenti. Walaupun sebenarnya sudah ada sakit dan dokter sudah menyarankan dia untuk mengurangi kegiatannya, tapi dia tidak berhenti. Dia justru lebih semangat lagi dan dia terus memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia terus memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan melihat mengapa begitu penting bagi dia mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, kita melihat dulu akhir hidupnya. Pada tanggal 22 Desember tahun 1899, ia mengalami gagal jantung. Jadi dia sudah memiliki penyakit jantung. Ya. Dan karena kegiatannya begitu banyak juga, maka dia mengalami gagal jantung. Ya. Dan akhirnya meninggal. Kalau kita melihat secara usia, sebenarnya ya kita masih bilang harusnya dia masih punya kesempatan untuk hidup. Dia baru berumur 62 tahun. Ya, baru 62 tahun. Kita lihat rata-rata sampai 70-an tahun. Ya. Tapi karena ini adalah penyakit yang kapan saja, ya, tidak memandang umur. Ya, ada yang sampai 20 tahun saja, 30-an tahun saja, karena gagal jantung, maka meninggal. Dia ini meninggal bukan karena tua, ya, bukan karena ujur, tapi karena penyakit gagal jantung. Dan dia dikuburkan di kota kelahirannya. Khotbah terakhir dia yaitu ketika dia berkhotbah ya, di Kansas City pada 16 November tahun 1899. Artinya apa? 1 bulan kemudian kurang lebih ya akhirnya dia meninggal. Jadi walaupun dia sudah ada sakit, tapi 1 bulan sebelum itu dia masih berkhotbah dengan semangat mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi 1 bulan kemudian dia meninggal. Dia tak tertolong lagi karena jantung. Ya, kalau sekarang ada orang yang sakit jantung, ya ada tanda-tanda sesak atau apa, sudah cepat-cepat diperiksa ya kan, diantisipasi masalahnya, mungkin dicek apa tersumbat, ya dibuka lagi, dikasih ring kalau memang harus ya. Tapi dia ini ya bukan seperti kita sekarang ya, karena seperti dia tidak fokus ke situ, ya dia lebih fokus pergi mengabarkan Injil, akhirnya apa tak tertolong karena jantung. Nah sekarang kita mau melihat apa kata-kata ya El Moody dan mengapa dia begitu bersemangat untuk memberitakan Injil. Lihat, ini adalah kalimat yang begitu luar biasa dan tentunya mendorong kita semua pergi memberitakan Injil. Di situ dikatakan, saya tidak percaya ada berita yang lebih baik untuk telinga manusia yang fana selain daripada berita Injil. Tidak ada berita yang jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada Injil Kristus. Kalau kamu diberitakan, kamu memiliki sebuah hadiah, mobil, gratis diberikan kepadamu. Kamu mungkin senang sekali, wah senang sekali. Tapi sifatnya sementara saja. Kamu tidak akan bersukacita selama-lamanya. Ya, sementara saja. Mungkin saat itu kamu bersenang sekali, tapi beberapa bulan, beberapa tahun sudah surut semua sukacita. Dan itu pun hadiah tersebut ya terbatas waktunya. Dia bisa rusak dan setelah itu tidak ada lagi. Nah, tetapi berita yang paling indah, paling luar biasa, yang di mana sifatnya kekal, yaitu Injil Kristus. Karena melalui Injil Kristus, orang-orang yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Dan dia akan hidup selama-lamanya di surga, tanpa batas, penuh dengan sukacita luar biasa. Mungkin kita sekarang merasa ya belum merasakan sukacita seperti demikian. Kenapa? Karena kita belum masuk ke surga. Ketika kita katakan kita masuk surga dan dengan penuh sukacita selama-lamanya,
kita merasa ya dia bersukacita, tapi karena kita belum merasakan, ya sehingga kita masih seperti biasa saja reaksi. Tapi saudara-saudara, itu adalah kebenaran. Kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, kita akan masuk surga. Dan sukacita yang tidak pernah kita alami, tidak ada bandingannya, di mana kita nanti berada di surga. Jadi bagi dia, berita Injil itu sangat penting. Makanya dia harus pergi memberitakan Injil. Ya. Kalau kamu punya suatu berita yang sangat penting, ya, kamu pergi cepat-cepat kasih tahu sama orang. Tapi bagi Elmudi, berita yang paling penting itu adalah Injil. Dia harus pergi beritakan. Yang kedua, dikatakan yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Yang paling menyenangkan. Apa yang paling kamu senangi dalam hidup? Pergi ke pantai, kamu mengatakan yang paling menyenangkan dalam hidup ini kalau kita pergi ke pantai bersenang-senang. Kita bisa mengatakan demikian. Ataupun yang paling menyenangkan dalam hidup ini ketika kita berkeluarga, lalu kita bersama-sama dan kita pergi jalan-jalan, ya. Atau bagi kamu hal yang lain yang paling menyenangkan, ya, beda-beda masing-masing. Tapi bagi Elmudi yang paling menyenangkan, yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus. Ketika dia beritakan Injil dan orang percaya, wah itu adalah suatu pekerjaan, suatu pelayanan yang luar biasa yang membuat dia sangat bersenang. Jadi saudara-saudara, dari ya tokoh penginjil ini, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Kita semua harus pergi memberitakan Injil. Bawa teman ya ke persekutuan. Bawa teman ke persekutuan. Saya lihat kalian kurang semangat membawa teman. Ya, itu adalah cara ya untuk memberitakan Injil. Ya. Kita bisa bicara langsung atau kita bisa bawa pelan-pelan ke persekutuan. Kita lihat kita saja di persekutuan ini. Ya. Kalau saya pakai penutup mata, saya masuk ke persekutuan ini, ya kira-kira dari suaranya saya sudah tahu siapa saja yang hadir. Betul tak? Coba kalau saya belum masuk ruangan ini, ya lalu saya dari sana, saya tutup mata saya, dan saya masuk, saya duduk, kalian bicara, saya sudah tahu siapa saja yang hadir. Artinya apa? Tidak ada yang baru. Tidak ada orang yang baru. Tapi coba kalau ada orang baru, saya tutup mata. Pas dia bicara, siapa itu ya? Kok nggak pernah dengar? Nah, maksud saya adalah, kalian kurang semangat untuk membawa teman ke persekutuan. Ya, bawa teman. Siapa saja teman kalian, ajak. Kawan, ayolah, ikutlah ke persekutuan kami. Ya. Kita datang, ya dengar-dengaran tentang Tuhan Yesus. Ya. Jangan hanya kita bersemangat bawa orang untuk pergi jalan-jalan, pergi ke restoran, tapi membawa kepada Tuhan Yesus kita tidak punya semangat. Bawa orang untuk datang ibadah, besok hari Minggu beribadah. Kalian punya banyak teman, ya. Baik orang-orang yang tidak percaya maupun dari orang-orang percaya namun dari gereja lain bisa juga ajak ya ke persekutuan, bisa ajak ke ibadah. Ya. Terutama orang-orang yang belum percaya. Ajak banyak teman kita. Ya. Saudara-saudara, kita harus pergi memberitakan Injil. Siapa yang pergi memberitakan Injil? Kita Roma mengatakan kalau tidak ada yang diutus, bagaimana mungkin mereka percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau kita tidak pergi memberitakan Injil? Jadi pikirkan siapa yang kamu mau ajak. Ya. Olivia, Citra, Rini, Elius, Robi, dan Sofia. Dan yang lainnya di Zoom. Ajak mereka. Tidak usah banyak-banyak dulu. Target satu orang saja, bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah kalian pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus? Coba saya tanya dulu satu orang. Ya, misalnya Olivia, pernah tidak kamu ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada temanmu? Pernah? Pernah? Nggak pernah kan? Rata-rata nggak pernah. Karena merasa bahwa Injil itu bukan sesuatu yang penting sekali harus diberitakan.
Kalian merasa Injil itu hanya salah satu ya kegiatan gereja saja, kegiatan Kristen saja. Tapi kalian tidak tahu, tidak sadar. Seperti ilmu dini mengatakan Injil itu ya satu-satunya cara orang bisa selamat. Jadi ambil komitmen. Ya. Jangan kita bilang saya tidak mampu, saya tidak mampu. Kalau kita mau bersedia menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Sama seperti ilmu dini. Dia dari latar belakang orang miskin, pendidikan yang rendah. Tapi ketika dia serahkan hidupnya, Tuhan pakai dia bisa melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Jadi kalian juga jangan bilang, saya tidak pintar loh, tunggu saya sekolah dulu, saya belajar Alkitab, itu sampai mati pun kamu nanti enggak akan kamu pergi mengabarkan Injil. Ya. Jadi mulai sekarang, hari Sabtu depan ada persekutuan muda. Ya, bawa satu teman. Bakar semangat rohani kalian untuk bawa jiwa. Bawa jiwa. Apakah kalian tidak merasa sepi di ruangan ini? Ya. Bukan karena kita mau jumlah banyak, tapi kita mau banyak orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus. Lihat banyak teman dan ajak mereka. Apakah mereka mau datang, tidak datang, itu adalah urusan kedua. Tapi apakah kalian pergi ajak mereka? Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Jangan takut, memang itu adalah tugas kita, keharusan bagi kita untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi, saudara-saudara, tujuan firman Tuhan pada malam hari ini untuk membakar semangat kita. Bakar semangat kita. Setelah nanti kita pulang dari sini, ingat-ingat siapa kira-kira yang menurut kita bisa kita ajak. Ya. Ibadah besok, persekutuan muda-muda. Siapa yang bisa kita ceritakan tentang Tuhan. Jadi, beritakan Injil Kristus. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian dari seorang tokoh gereja ini bisa menolong kita dalam membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Ingat, jangan hanya dengar, lakukan. Lakukan. Ya, saya tidak tahu tapi Tuhan tahu. Ya, ceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan dan juga kesaksian anak Tuhan dalam penginjilan. Ini Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami bisa memiliki hati yang bersedia dan dengan semangat untuk melayani Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, demikian saja saya serahkan kepada petugas.